Film ini menceritakan salah satu guru SD di SD Negeri Kecil Pojok, Dusun Wates. Ibu ini bernama Sri Handayani. Ibu Sri telah mengajar di SD Negeri Kecil Pojok sejak bulan November tahun 2006 hingga saat ini. Selain menjadi guru, Ibu Sri juga seorang penjahit kain yang dilakukan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Dalam kesehariannya sebagai guru, beliau mengajar 29 murid dari kelas 1 SD hingga kelas 6 SD. Dengan akses jalan pedesaan yang masih kurang baik, Ibu Sri selalu berusaha untuk sampai tepat waktu di sekolah. Tak jarang, Ibu Sri mendapatkan musibah seperti rem motor patah hingga jatuh. Walau dengan fasilitas yang minim, Ibu Sri berjanji untuk mengabdi menjadi guru di SD Negeri Kecil Pojok hingga masa pensiunnya. Tak hanya Ibu Sri, anak-anak di SD Negeri Kecil Pojok selalu bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar sehari-harinya dengan adanya dukungan dari warga desa Wates juga. Ibu Sri memiliki tujuan untuk meningkatkan pendidikan di desa Wates karena menurut Ibu Sri, selama kita menanam kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan juga. Ibu Sri percaya apabila kita melakukan sesuatu dengan niat ibadah, maka kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Tuhan. Rumusan masalah terkait film Pengabdian untuk Negeri sebenarnya hampir tidak ada. Seperti kita lihat, Ibu Sri merupakan guru yang baik dan ASN yang setia kepada negaranya. Akan tetapi, terdapat persoalan terkait pihak ketiga atau SKPD Pemda terkait yang sudah kewajibannya untuk melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana yang baik untuk guru dan murid. Kemudian mengenai aktor dan perannya, yang pertama adalah Ibu Sri Handayani, merupakan seorang guru SD kecil Dusun Wates di Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Beliau sudah mengajar sejak 2006 atau 16-17 tahun yang lalu, dan beliau sekarang berusia 50 tahun dengan status janda. Kemudian yang kedua, terdapat aktor-aktor figuran seperti anak-anak sekolah, warga desa setempat, dan SKPD terkait yang tidak ada di dokumentasi, namun perannya sangat dirasakan dan dibutuhkan. Kemudian mengenai penerapan dan pelanggaran core value ASN berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Ibu Sri Handayani adalah orang yang ulet. Beliau datang tepat waktu dan masih semangat untuk mengajar, walaupun dengan kondisi sarana dan prasarana yang sangat terbatas seperti jalan yang rusak dan fasilitas sekolah yang sangat terbatas. Kedua, akuntabilitas. Beliau telah berjanji untuk mengabdi pada sekolah tersebut sehingga beliau artinya berani mempertanggungjawabkan tindakannya. Kemudian, kompeten. Beliau mengajar dengan baik, ikhlas, dan tulus. Beliau juga sempat untuk menyisihkan waktunya untuk menjahit sebagai tambahan untuk dirinya sendiri. Kemudian, harmonis. Hubungan yang baik antara guru dengan murid maupun guru dengan wali murid menunjukkan hal yang harmonis sehingga sekolah menjadi nyaman. Kemudian, loyal. Beliau ikhlas mengajar, artinya beliau teguh dan konstan sikapnya sebagai seorang PNS terhadap institusinya. Kemudian, adaptif. Beliau bersedia untuk menyesuaikan dirinya mengajar walaupun dengan kondisi yang cenderung berbeda pada umumnya dengan guru-guru lain yang mengajar di kota-kota yang memiliki infrastruktur dan akses yang memadai. Kemudian, kekurangannya adalah di bagian kolaboratif. Tidak ada kerjasama dan kolaborasi dengan SKPD Pemda terkait, di mana Dinas PUPR sehingga jalanan masih rusak, di mana Dinas Pendidikan sehingga fasilitas masih terbatas dan guru yang masih sedikit. Dampak pelanggaran atas nilai kolaboratif adalah yang pertama, infrastruktur yang sangat terbatas dan sangat minim. Karena tidak adanya kolaborasi dengan SKPD sehingga tidak ada perbaikan. Padahal, maju atau tidaknya sebuah negara, sebuah daerah itu linear dengan bagus atau tidaknya sebuah infrastruktur negara atau daerah tersebut. Kemudian, yang kedua adalah anak-anak menjadi tidak fokus ketika belajar karena kurangnya infrastruktur, kurangnya fasilitas, kurangnya sarana dan prasarana. Kemudian, anak-anak menjadi tidak disiplin. Tidak ada sosialisasi dari SKPD Pemda terkait terhadap mindset anak-anak. Sehingga anak-anak berpikir hanya tidak masalah, tidak sekolah, yang penting kerja. Hal itu adalah mindset yang sesat. Sehingga menimbulkan ketidakdisiplinan anak ketika sekolah. Kemudian yang terakhir adalah seharusnya terdapat tunjangan khusus untuk guru-guru yang mengajar dengan extra power seperti Ibu Sri Handayani dari SKPD Pemda terkait. Dampak pelanggaran di atas bisa dijawab dengan alternatif penyelesaian. Yang pertama, sosialisasi mindset. Adakan sosialisasi seminar ataupun webinar
kepada anak-anak agar mereka memiliki mindset bahwa pendidikan itu adalah hal yang penting sehingga semangat sekolah mereka terjaga. Hal ini bisa dilakukan oleh guru maupun SKPD, Pemda terkait. Kemudian yang kedua adalah membuat jadwal yang terprogram untuk mereka sehingga mereka dapat termonitor dari program tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat gerakan proposal bersama atas infrastruktur yang masih minim. Hal tersebut bisa didiskusikan melalui kepala dusun, kecamatan atau kelurahan, kemudian bisa naik ke kabupaten kota sampai provinsi, dan bisa juga didiskusikan kepada DPRD maupun DPD terkait. Dari alternatif sebelumnya, pastilah menimbulkan sebuah konsekuensi ketika diterapkan. Yang pertama, orang yang dari awal sudah memiliki mindset malas untuk sekolah, malas untuk belajar, ketika dibebankan program kedisiplinan untuk menuntut ilmu akan membuat mereka menjadi lebih malas. Hal itu bisa saja terjadi. Kemudian yang kedua, tidak semua keluarga mampu untuk menyokong dan mendukung anaknya sekolah, baik dari segi waktu. Tidak ada waktu untuk memomong anaknya, mengantarkan anaknya, mengurus sekolah anaknya. Kedua, tidak ada uang untuk membeli baju, untuk membeli seragam, untuk membeli sepatu, dan segala macam. Kemudian yang ketiga, mengenai proposal untuk infrastruktur, bisa jadi tidak diterima atau tidak langsung di-ACC oleh SKPD terkait. Hal itu membutuhkan kerja yang sangat ekstra. Film ini menceritakan seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bernama Bagus. Pada awalnya, Bagus diperintah oleh atasannya untuk pindah ke seksi pelayanan. Sebelum Bagus ditempatkan di seksi pelayanan, ia sangat giat belajar terkait bagaimana cara melakukan pelayanan yang prima. Setelah seminggu berlalu, akhirnya Bagus melayani wajib pajak di front office. 1 hari berlalu dengan kegagalan. Bagus merasa tidak bisa beradaptasi dan menerapkan ilmu-ilmu pelayanan prima yang telah ia pelajari, hingga menyebabkan para wajib pajak kecewa atas pelayanan yang Bagus berikan. Dalam keputusasaannya, ia merenung dan bersedih, hingga tiba suatu saat istrinya mengingatkan dengan kalimat, "Bagus, kamu sebagai abdi negara sudah seharusnya melayani masyarakat. Jika kamu ingin kerja dengan sempurna, maka harus datang dari hati yang tulus, jujur, dan jadi diri sendiri." Setelahnya, Bagus menerapkan apa yang istrinya ucapkan, hingga pada akhirnya Bagus menjadi pelaksana terbaik di kantornya. Rumusan masalah pada film Dengan Hati yaitu Bagus yang sudah nyaman dengan pekerjaan operator konsol terpaksa untuk pindah ke seksi pelayanan atas perintah atasan, di mana Bagus harus mengalami adaptasi, baik itu adaptasi terkait bertemu dengan wajib pajak dan peraturan lainnya. Amir Hamzah. Film pendek ini mengisahkan bagaimana seorang pelaksana yang bernama Bagus ditugasi atasannya untuk berpindah seksi dari yang sebelumnya sebagai operator konsol menjadi pelaksana loket pelayanan yang harus menghadapi WP secara langsung. Aktor yang terlibat adalah Bagus sebagai pelaksana, atasan Bagus, rekan Bagus, dan istri Bagus. Bagus sebagai ASN yang memiliki tugas dan fungsinya yang baru menerapkan nilai-nilai core value ASN seperti Bagus mencoba untuk mengubah penampilannya menjadi rapi sesuai ketentuan seragam yang telah ditetapkan untuk menunjukkan citranya yang baik sebagai pegawai pajak. Dalam hal ini, Bagus menerapkan nilai kompeten karena belajar dan mengembangkan kapabilitas. Selain itu, Bagus bahkan sering melakukan latihan secara mandiri sebelum secara langsung bertugas melayani WP di loket pelayanan. Atasan Bagus yang memberi Bagus kesempatan untuk belajar hal baru juga menerapkan nilai kompeten. Dalam perjalanannya, Bagus mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan di mana nilai adaptif merupakan salah satu nilai core value ASN. Wajib pajak dan atasan Bagus merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan. Namun, Bagus merenung dan melakukan evaluasi untuk perbaikan performanya. Bagus mencoba bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan atasannya kepada Bagus. Dalam hal ini, Bagus menerapkan nilai akuntabel. Semangatnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan hati tulus, jujur, dan menjadi diri sendiri. Setelah Bagus melakukan tugasnya menggunakan hati, beliau berhasil menjadi pelaksana terbaik.
Atas tekadnya melayani dengan hati yang tulus, Bagus menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Pesan yang dapat diambil sebagai seorang ASN adalah kiranya kita mampu melayani dengan hati tulus, sehingga pada akhirnya menemukan